Kenapa kalau kita ke Singapura misalnya, kita tidak pernah berani buang sampah sembarangan atau konsumsi sembarangan? Karena apa? Karena orang-orang di sana tidak melakukan itu. Kita malu ya kan kalau melakukan itu di negara lain. Kenapa turis-turis di Bali tidak pakai helm? Karena melihat orang di Bali nggak pakai helm. Jadi copy that gitu loh. Jadi kita kadang harus menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang salah, apakah itu salah di sana atau salah dari dalam diri? Sometimes kita harus berani mengoreksi diri kita. Jadi dan mengoreksi diri kita itu tidak memalukan kok. Itu baik. Tidak ada yang diubah di dalam mereka akan berani mengubahnya gitu kan. Justru itulah yang harus terus kita lakukan ke depannya. Dan saya sangat yakin ini mungkin harus kita bawa keluar, harus kita kembangkan terus hal-hal yang seperti ini gitu. Dan anak-anak muda inilah yang saya yakin akan bisa membawa ini lebih besar lagi, karena kalianlah nanti yang akan rasakan manfaatnya gitu. Karena kami ini udah selesai lah ya. Nantinya mungkin hanya berapa tahun lagi. Berikutnya adalah literasi digital pariwisata. Bagaimanapun juga kita harus beradaptasi ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Digitalisasi itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Sekarang kalau kita bicara tentang promosi misalnya, kita tidak bisa lagi menggunakan metode-metode konvensional seperti dulu tentang pariwisata atau tentang apapun. Sekarang semua orang sudah pegang handphone, main handphone, ya kita harus masuk ke dunia seperti itu juga. Tetapi sekali lagi tidak melupakan akar kita juga. Kita tetap beradaptasi, tapi juga tetap menjaga kelestarian budaya, kemudian juga akar kita dari mana. Nah, ini hal-hal yang kemudian kami terus kerjakan di Kementerian Pariwisata terkait dengan pariwisata yang berkelanjutan. Kami juga memahami tadi yang saya sampaikan tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Salah satunya kami di Kementerian Pariwisata punya 5 flagship program sebenarnya. Yang pertama itu adalah Gerakan Wisata Bersih. Ini adalah upaya kami di Kementerian Pariwisata bagaimana agar pariwisata itu tidak mendegradasi alam, tidak merusak alam. Jadi kita harus mengedukasi destinasi, pelaku pariwisata industrinya maupun juga wisatawannya tentang pentingnya menjaga alam, pentingnya menjadi wisatawan yang bertanggung jawab pada alam. Maka kita meluncurkan program namanya Gerakan Wisata Bersih yang nanti juga akan kita lakukan di Bali gitu. Kemudian berikutnya adalah Tourism 5.0. Ini yang saya maksud tadi bahwa pariwisata atau promosi tidak bisa dilakukan secara konvensional lagi, kita harus beradaptasi dengan digitalisasi. Fitur-fitur yang baik harus kita manfaatkan untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Yang berikutnya adalah kita ingin membuat pariwisata kita naik kelas karena kita punya target quality tourism. Bagaimana membuat itu? Tapi kembali lagi ke poin pertama tadi bahwa kita tidak boleh kemudian mendegradasi budaya dan sebagainya. Maka Kementerian Pariwisata saat ini fokus kepada 3 hal untuk pariwisata naik kelas itu. Yang pertama adalah gastro, kuliner. Kita ingin level up spices Indonesia, Bali utamanya ya. Maka tahun ini Bu Menteri punya cita-cita Wonderful Indonesia Gourmet. Kita ingin mengenalkan bagaimana kayanya bumbu-bumbu Bali dan lain sebagainya, kuliner Bali gitu. Kemudian berikutnya adalah event. Bagaimanapun juga festival itu adalah salah satu cara yang menggerakkan wisatawan untuk datang. Maka kita ingin mendorong sebanyak-banyaknya festival-festival yang bisa membuat orang-orang hadir, datang begitu ke satu tempat, terjadi pergerakan. Tapi apa yang kita ingin hadirkan di sana? Yang tidak meninggalkan akar, yang tidak meninggalkan budaya. Justru ini event-event atau festival-festival berbasis budaya dengan IP lokal, karena kita tidak ingin uang kita terus ke luar negeri gitu. IP-nya harus diciptakan oleh anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia. Kemudian, tapi kita buat dia menjadi kelasnya global. Kita harus menunjukkan bahwa IP lokal mampu bersaing di tingkat global. Dan yang terakhir adalah desa wisata.
Kita ingin memposisikan desa wisata itu sebagai desa wisata yang kelas dunia yang mampu atau siap untuk menyambut wisatawan-wisatawan yang kita target tadi, yaitu yang berkualitas, yang high spender. Maka kita harus menyiapkan SDM-nya dan sebagainya. Itu adalah program-program prioritas yang acara hari ini luar biasa dan bagus sekali. Semua Pak Agung, semua juga untuk Samsara Living. Inilah contoh nyata, inilah si nyata yang dilakukan oleh industri pariwisata, dalam hal ini Pak Agung, untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan budaya, keberlanjutan dari desa dan masyarakat yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Selamat berlomba dan jangan berhenti hanya di lomba, tapi adik-adik yang saat ini sudah hadir di sini menjadi finalis harus selalu ya untuk membagikan apa yang sudah kalian dapatkan kepada teman-teman yang lain. Banyak yang harus diajak dan lebih banyak lagi yang harus diajak untuk mencintai aksara Bali, mencintai budaya Bali, dan mencintai alam Bali. Suksema, Om Santi Santi Santi. Samsara Living Museum di Karangasem, satu tempat yang membawa kita kembali kepada jati diri kita, kembali melihat alam secara utuh dan mengingatkan kita pada akar kita, budaya kita sebagai orang Bali. Selamat untuk Samsara Living, semoga bisa terus menularkan kebaikan-kebaikan ini kepada masyarakat sekitar, pada Indonesia, pada pariwisata Indonesia. Terima kasih.